Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi sama aku Raffi Suharti di YouTube channel Arti Makeup. Di video ini seperti biasa aku pengen mereview produk lagi, dan ini berawal dari apa ya? Aku tuh awalnya lagi cari-cari kayak produk-produk untuk mencerahkan area lipatan-lipatan, kayak lipatan ketiak, lipatan sikut juga, atau enggak lutut, terus atau enggak kayak apa namanya kayak mata kaki gitu kan. Biasanya itu tuh area-area yang lebih gelap di antara area-area yang lainnya. Nah, produknya itu dari Piu Piu. Sebelumnya itu aku bukan pakai yang ini, aku pakai merek lain gitu. Cuman dia tuh kayak besar. Sebenarnya volumenya tuh kayak sama aja, tapi dia kayak jar gitu, yang lumayan gede. Jadi kan kayak nggak praktis ya. Terus dia kayak harus dicolek-colek gitu loh. Kalau misalkan ini kan kayak higienis gitu kan, jadi dia langsung kayak dikeluarin gitu. Nah, aku tuh lagi cari yang packagingnya tuh kayak gini gitu. Nah, terus ternyata Piu Piu ini tuh punya produk serum sama parfum juga gitu. Jadi aku sekalian nyobain. Nah, di sini aku bakal review ketiga produk itu. Untuk nama produknya itu adalah Piu Piu 2-in-1 Crease Lightening Cream Bioactive dengan ekstrak kefir milk dan Centella asiatica. Packagingnya tuh dia warna putih, simple aja, dan ini dalam bentuk tube gitu. Jadi apa ya, kayak semacam pasta gigi gitu. Ini ada boxnya, tapi aku udah buang. Untuk volumenya tuh dia 30 ml. Teksturnya dia krim yang ringan, warna putih gitu, dan ini wanginya tuh seger, lebih ke floral gitu. Untuk hero ingredientsnya, yang pertama dia tuh ada Centella asiatica, dimana Centella asiatica tuh bisa kita temukan di skincare gitu kan. Nah, Centella asiatica ekstrak tuh dia mengandung banyak flavonoid sama asam amino. Jadi dia tuh bisa membantu untuk anti-aging, untuk hydrating gitu. Terus biasanya kayak ada rasa seger-seger atau sejuk-sejuk di area kulit gitu. Nah, yang kedua dia ada kefir milk. Jadi dia tuh kayak susu yang difermentasi, yang berasal dari susu kambing atau susu sapi, difermentasi terus sehingga dia tuh menimbulkan bakteri baik kayak lactobacillus gitu. Selain ada kefir milk sama Centella asiatica, dia juga mengandung niacinamide, terus ada kolagennya juga, terus ada alpha-arbutinnya juga gitu. Jadi itu ingredients yang dapat membantu untuk mencerahkan. Nah, di sini juga aku bakal kasih informasi tambahan dari Skin Karisma seperti biasa, dengan cara sebenarnya kalian juga bisa sih kalau misalkan mau ngecek apapun produk gitu kan, kalian bisa cek sendiri di Skin Karisma dan hasilnya tuh kayak gini. Jadi dia memang produk yang dikhususkan untuk mencerahkan gitu kan. Nah, biasanya kan kalau misalkan produk-produk yang mengandung susu kambing atau ya yang kayak mencerahkan gitu, biasanya tuh malah jadi abu-abu gitu loh ke area kulit. Jadi kayak putih abu-abu gitu. Nah, aku tuh nggak nyari yang mencerahkannya tuh yang kayak gitu. Jadi aku pengen kayak lotion biasa aja. Terus ini juga kerasanya kayak lembab banget. Untuk wanginya lumayan strong, tapi aku nggak masalah sama wanginya karena dia kayak untuk badan juga kan, bikin wangi ke badan. Terus selain aku pakai di area lipatan-lipatan juga, aku tuh kan punya bekas apa ya, kayak bekas luka gitu di sini, terus di sini juga gitu. Kalau misalkan di area-area yang lebih gelap bekas luka kayak gitu, aku suka lebih agak banyak. Dia kayak sekitar seginian gitu. Terus aku oles-oles. Tinggal ditunggu beberapa jam aja, pokoknya sampai dia tuh menyerap dengan sempurna. Terus habis itu aku suka gosok-gosok. Nah, si gosokannya itu atau si daki-daki atau sel kulit matinya itu kayak jadi abu-abu atau coklat gitu loh. Jadi menurut aku dia ngaruh sih di aku. Oh ya, aku lupa ngasih tahu untuk harganya, ini sekitar 99.000 untuk harga aslinya. Tapi kalau misalkan diskon tuh mereka bisa ngasih diskon sampai 64 ribuan. Untuk menyerapnya pun dia cepat, terus nggak bikin lengket gitu loh. Nah, selanjutnya aku juga punya serumnya, namanya itu Glow Care Serum, dan menurut aku ini lebih ke serum untuk mencerahkan. Nanti aku bakal jelasin. Aku akan mulai dari packagingnya dulu. Nah, untuk packagingnya dia kayak serum pada umumnya, kayak botol kaca gitu, paduan warna putih sama pink. Ini informatif banget sih, jadi kalau misalkan boxnya kebuang itu nggak apa-apa banget, tapi di sini aku masih punya boxnya. Untuk volumenya itu 20 ml. Nah, di sini untuk teksturnya ini something new bagi aku, karena dia tuh kayak tekstur produk-produk yang 99% aloe vera gitu. Biasanya kan kalau serum-serum tuh biasanya lebih ke cair atau kayak kental, tapi yang nggak terlalu kental banget. Tapi ini tuh kayak gel yang lumayan padat gitu. Untuk wanginya dia sama kayak fresh floral gitu.
Kalau misalkan aku lihat ingredientsnya, dia kayak minimal ingredients gitu. Setelah Aqua, dia tuh ada niacinamide, dan niacinamide-nya tuh dia 4%. Dan seperti yang tadi aku udah sebutin, niacinamide itu dapat membantu untuk mencerahkan kulit. Jadi hyperpigmentasi itu dapat diminimalisir, kayak hitam-hitam di area pipi, terus kayak bekas jerawat juga. Nah, selain itu juga dia tuh ada chamomile extract, dan menurut aku chamomile extract tuh bagus. Aku juga sebelumnya sempat pakai serum yang ada chamomile extractnya, dan di chamomile extract tuh yang aku tahu ada senyawa-senyawa yang bagus kayak apa ya, aku udah tulis juga sih, takutnya kelupaan. Dia tuh ada akamazulen, matrisin, sama bisabolol gitu, yang dapat membantu untuk menenangkan kulit, terus dapat juga sebagai antiinflamasi, terus dapat mengobati jerawat. Dan dia juga ada aloe vera ekstraknya. Mungkin yang aku tangkap kalau misalkan kenapa teksturnya bisa kayak gitu, mungkin dia dari si aloe veranya. Terus dia juga ada alpha arbutinnya yang dapat membantu untuk mencerahkan. Untuk cara pakainya, dia bisa dipakai pagi dan malam. Terus untuk saran pemakaiannya itu 2-4 tetes. Cuman di aku 2 tetes pun udah nge-cover ke seluruh muka sih. Nah, pastinya aku juga punya informasi dari Skin Karisma, dan ini juga bagus menurut aku. Hasilnya tuh kayak gini. Dia paraben free, sulfat free, alkohol free, silikon free, allergen free. Terus dia juga minimal ingredients, sama kayak yang tadi aku udah sebutin. Nah, cuma dia tuh nggak cocok kalau misalkan kalian yang punya fungal acne. Untuk ingredients yang memicu fungal acne tuh dari polysorbate 20. Kalian juga bisa lihat di sini untuk anti agingnya dia ada niacinamide, dan untuk brightening-nya tuh dia ada niacinamide sama alpha arbutin. Terus ini juga untuk dry skin cocok, untuk oily skin juga nggak masalah, untuk kulit yang sensitif juga nggak masalah gitu kan. Nah, cuman kalau misalkan dilihat dari full ingredients-nya, dia tuh masih mengandung parfum, tapi sejauh ini aku nggak ada masalah kalau misalkan ada produk-produk yang mengandung parfum. Di kulit aku, dia untuk tingkat menyerapnya dia cukup cepat untuk menyerap, meskipun dia kayak tulisannya tuh glow care serum, bukan berarti si serumnya itu yang bikin kayak glowing minyakan gitu. Jadi nggak greasy sama sekali. Malah yang aku rasain kayak lagi pakai moisturizer aloe vera gitu loh, dingin, sejuk gitu kan. Menurut aku untuk kalian yang kulitnya kering dan butuh kelembaban yang lumayan oke gitu, kalian bisa cobain produk ini. Untuk mencerahkannya pun lumayan oke, dan malah sekarang yang menjadi permasalahan adalah tangan dan muka lumayan belang gitu kan. Nah, jadi aku selain dipakein ke muka, aku sekarang lagi ngerutinin pakein juga ke tangan. Jadi pakai serum ini dulu, terus kalian lanjutin pakai sunscreen, ataupun kalau misalkan mau ditambah pakai body lotion nggak masalah, tapi menurut aku dia udah lumayan cukup untuk melembabkan. Untuk harganya dia sama di 99.000. Nah, sekarang yang terakhir di sini aku cobain parfumnya juga. Namanya itu adalah Piu Piu Moon Eau de Parfum. Kalau misalkan yang belum tahu, kategori parfum itu kan ada 3, ada yang cologne, ada yang eau de toilette, sama eau de parfum gitu. Nah, kalau yang cologne itu yang tingkat keharumannya itu yang nggak tahan lama, yang paling nggak tahan lama. Terus kalau misalkan yang eau de toilette itu kayak middle-nya gitu, dan untuk yang parfumnya itu yang paling awet gitu. Untuk ketahanan wanginya itu sekitar 5-7 jam, bahkan ada yang sampai 12 jam. Untuk packagingnya dia simple aja, kaca gitu, terus lumayan besar, tutupnya tuh gold, terus di bagian sininya juga gold. Nah, untuk volumenya aku nggak tahu, dia nggak ada tulisannya juga berapa volumenya, cuman biasanya yang segede gini tuh sekitar 30 atau 50 milian gitu kan. Terus untuk harganya itu di sekitar 99.000. Wanginya tuh dia kayak campuran white rose sama apple gitu, tapi menurut aku dia lebih dominan apple-nya. Jadi pertama kali disemprot atau pertama kali kita nyium tuh dia dari apelnya dulu. Terus ada wangi citrusnya dikit, kadang kayak selewat-selewat gitu. Nah, selanjutnya setelah beberapa lama baru kecium kayak white rose-nya gitu, tapi menurut aku dia kayak campuran white rose, jasmine, sama bambu. Terus habis itu dia kayak ada sedikit manis-manisnya juga. Untuk harga 99.000 menurut aku worth it sih, karena dari wanginya pun dia lumayan tahan lama. Terus kalau misalkan kayak baju yang habis dipakein parfum ini terus kayak digantung, masih ada wangi-wanginya gitu loh, jadi kayak nempel gitu wanginya. Dan dari wanginya pun aku suka kayak seger, manis, floral kayak gitu. Oke, kurang lebih kayak gitu kalau misalkan review dari aku. Review Piu Piu ketiga produk Piu Piu yang aku punya. Dan kalau misalkan kalian lagi cari informasi tentang produk ini, kalian semoga mendapatkan informasi yang bermanfaat dari aku. Sekarang saatnya aku pamit. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video aku. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih buat kamu yang udah nonton video aku. Jangan lupa ditonton juga video-video yang lainnya.